briefing yang disampaikan oleh Dr. Ana Hajah Yuniati SPD. Kami silakan. Fokus Bapak Ibu. Ya, hanya menyebut itu kalau nggak fokus memang saya pun nggak fokus lupa. Maklum faktor ya. Ulangi takbir. Allahu Akbar. SMK 2 SMK BK SMK bisa yes. Merdeka belajar merdeka. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk memulai pembelajaran kita hari ini dengan tema memerdekakan pembelajaran, maka kita coba lihat sedikit cuplikan video terkait dengan vokasi SMK PK. SMK Center of Excellence kita kembangkan lebih jauh menjadi SMK Pusat Keunggulan yang nanti kami mohon Mas Menteri untuk berkenan merilis. SMK Pusat Keunggulan dengan konteks keunggulannya bukan berarti unggul sendiri atau eksklusif sendiri atau favorit sendirian, tetapi justru pemaknanya adalah menciptakan SMK yang unggul yang bisa mengakselerasi atau melatih SMK-SMK yang lain untuk menjadi unggul juga. Jadi SMK Pusat Keunggulan ini menjadi akselerator SMK-SMK unggul se-Indonesia. Ada Lampung 1. Mungkin karena mereka menang satu langkah dekat dengan pusat, informasi lebih cepat, sehingga mereka bisa mensosialisasikannya pun dengan cepat, sehingga SMKPK yang mereka jalankan sekarang sudah betul-betul menjadi sebuah SMK berbasis industri. Yang dirahmati Allah, kami akan mulai dengan tema memerdekakan pembelajaran. Ini kelompoknya ada Ibu Anggi yang lagi PPG, Dr. Ana Yuniati, boleh berdiri? Iya, saya. Kemudian ada Inayah Lukman. Iya, saya. Kemudian ada Bu Erlina SPD. Dan ada saya sebagai seorang laki-laki di antara wanita-wanita. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan semboyan Ing Ngarso Suktulodo Ing Madya Mangunkarso Tunburi Handayani, intinya nilai utama setiap pendidik di Indonesia adalah menjadi teladan, pembangkit semangat, dan contohnya. Kemudian merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensinya kemerdekaan berpikir harus ada dalam diri seorang guru dahulu. Karena tanpa adanya merdeka belajar dari diri seorang guru, maka tidak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupan peserta didik kita. Nah sekarang pertanyaannya, kita guru sudah merdeka belajarnya apa belum? Agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Merdeka belajar bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana yang membahagiakan. Jadi intinya belajar itu ujungnya adalah kebahagiaan. Nah, tapi kalau kita belajar mengajar ujung-ujungnya sakit kepala. Sakit kepala. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik atau guru menghamba pada anak didik. Artinya guru dapat melayani peserta didik sesuai kebutuhan dan berpusat kepada peserta didik.
Jadi apa yang memang dibutuhkan oleh peserta didik, itulah yang kita berikan. Dan ketika kita memberikan, maka bagaimana peserta didik betul-betul dia mencari tahu apa yang memang menjadi kebutuhannya. Para peserta didik diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas di ruang kelas, guru, tetapi juga di luar kelas, media online atau internet perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Peserta didik adalah menggunakan semua lingkungan menjadi lingkungan pembelajaran. Hanya suatu kewajiban, tapi menjadi suatu kebutuhan. Kalau kita lihat di Hajar Dewantara itu, dia memberikan pendidikan bukanlah sebuah kewajiban, tapi dia menganggap ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan baik untuk dirinya maupun untuk bangsanya. Macam pahlawan aja. Kemudian disederhanakannya RPP. Kemudian bebas berekspresi. Mungkin nanti ini bisa Bu Yuni yang berikan penjelasan bagaimana bebas berekspresi. Meningkatkan kompetensi guru, artinya guru tidak merasa cukup dengan ilmu yang kita dapatkan saat kita selesai dalam pendidikan. Karena belajar dari anak-anak juga kita belajar, Bu. Apa yang kita pelajari dari anak-anak? Bu Dewi mungkin bisa kasih tahu dari anak-anak apa yang bisa kita ambil pelajaran? Tentang keseimbangan pembelajaran, Pak. Kalau anak-anak Kejujuran. anak-anak jujur, Bu, nggak pernah bohong. Yang banyak bohong bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak menuntut siswa menjadi sama. Jadi ini rupanya kebutuhan yang dibutuhkan siswa tidak akan sama. Maka seperti kemarin kita bikin skema, ada siswa yang memang dia mampu dalam bentuk hitungan, kita tingkatkan. Begitu juga dalam lulusan pembelajaran di SMK pun tidak dituntut harus masuk universitas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kita berdiskusi sharing ya, bukan bermaksud untuk menyatukan atau tidak ya, karena khusus pribadi saya pun agak banyak ketinggalan kemarin ya. Terima kasih Pak Arya. Pak Arya ini memang cerdik, ini sedikit dikeluarkannya supaya jangan jadi bahan ini perbincangan. Kemanfaat memerdekakan pembelajaran, Pak. Selain memerdekakan pembelajaran, saya kurang setuju dengan poin mengurangi beban guru, Pak. Seolah-olah guru selama ini merasa terbeban. Memang Pak, tapi tidaklah tertulis, gitu ya kan Pak ya. Ini bertolak belakang dengan mengurangi beban guru. Di bawahnya ada mendukung inovasi guru dalam belajar, dalam mengajar, gitu Pak ya. Mendukung inovasi guru dalam mengajar, mungkin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, ini pertanyaannya betul-betul mencurhatkan ke hati. Mungkin siapa yang bisa jawab, Bu Yuni? Sederhanakannya RPP. Nah, jadi RPP di sana kita tidak lagi menggunakan KD-KD. Jadi kita di sana menggunakan yang namanya CP, capaian pembelajaran yang fleksibel. Nah, jadi yang fleksibel, yang bisa kita atur, yang bisa kita sederhanakan, yang bisa dipahami oleh siswa. Ya, tapi tak apa-apa lah, kalau bagi saya memang bahasa mengurangi beban guru itu akan mengganggu. Tapi kalau yang lain setuju tak masalah. Kan kita mengurangi beban guru. Yang berkurang itu sebetulnya ADM-nya. Kalau beban guru kita setelah merdeka belajar itu semakin kita. Karena kita fokus tercurah kepada siswa. Satu yang telah menyampaikan pematerinya dan menjawab pertanyaan dari teman saya dan